Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Daimasi dengan NIM 19744201146. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 6 jurusan Hukum. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai penyelesaian sengketa Korea anti-dumping, that is on import of certain paper from Indonesia di WTO. Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang sangat tua dan berperan penting dalam menjalankan roda kehidupan di suatu negara. Perdagangan internasional yang dilakukan banyak negara saat ini mengakibatkan pembentukan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu World Trade Organization. Pembentukan WTO memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada setiap negara anggotanya. Satu keuntungan dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan pendapatan atau income dalam negeri itu sendiri. Proses perdagangan internasional ini tidak semata-mata sederhana atau mudah, melainkan harus ada suatu perjanjian antar negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, unilateral, dan regional. Dari proses perjanjian ini muncul yang namanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya traktat, konvensi, aturan organisasi, perserikatan bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara anggota WTO yang digolongkan sebagai negara berkembang juga pernah terlibat dalam sengketa perdagangan internasional melawan negara maju, yaitu dalam kasus tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk kertas yang diimpor dari Indonesia sehingga merugikan produsen kertas domestik Korea Selatan. Akibat adanya tuduhan tersebut, 4 eksportir kertas Indonesia ke Korea Selatan dikenakan bea masuk anti-dumping BMAD oleh Korean Trade Commission (KTC). BMAD yang dikenakan oleh Korea Selatan kepada eksportir kertas Indonesia ini merugikan Indonesia dan menghambat perdagangan kertas Indonesia ke Korea Selatan. Kasus ini dimulai pada bulan September 2002 di mana 5 produsen kertas domestik Korea Selatan memohon kepada KTC untuk melakukan penyelidikan dumping terhadap impor kertas jenis Business Information Paper dan Woods Free Printing Paper yang berasal dari Indonesia dan China. Terhadap Indonesia, KTC mengirimkan kuesioner kepada 4 perusahaan kertas Indonesia, yaitu PT Pindo Daily Pulp dan Kertas Mills, PT Riau Andalan Kertas, PT Indakiat Pulp and Paper, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Terhadap pengenaan BMAD tersebut, Indonesia merasa keberatan karena pihak Indonesia berpendapat bahwa keempat eksportir kertas Indonesia tersebut tidak melakukan dumping, sehingga tidak ada apabila Korea Selatan mengenakan BMAD terhadap 4 eksportir kertas Indonesia tersebut. Setelah perundingan dan segala pemeriksaan yang ada, maka kasus ini dimenangkan oleh Indonesia dalam sengketa tersebut mengakibatkan Korea Selatan harus mematuhi keputusan panel. Pada tanggal 28 Desember 2006, DSB menerbitkan laporan panel mengenai sengketa anti-dumping tersebut. Dalam laporan panel, DSB memutuskan bahwa KTC telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan peraturan dumping dan penentuan kerugian. Selain itu, DSB juga membuat rekomendasi kepada Korea Selatan agar melakukan perhitungan kembali atas kebijakan mengenai BMAD terhadap produk kertas Indonesia dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian WTO. Sekian dari materi tentang penyelesaian sengketa Korea anti-dumping, that is on imports of certain paper from Indonesia in WTO. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi para penonton video ini. Dan pada akhir video ini, saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, saya ingin mengajak bagi para mahasiswa, mari mendaftarkan diri di UNPI dan mari bergabung bersama kami di UNPI Maju, UNPI Hebat, UNPI Bisa.